Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Rizky Pratama dengan NIM F1D1211027. Saya di sini ingin menjelaskan tentang besaran dan satuan dalam fisika. Eh, Sebelumnya kita harus tahu apa itu besaran. Definisi besarannya itu, definisi besaran yang dimaksud itu ialah besaran dalam fisika yang segala hal yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan tertentu. Dalam fisika dikenal besaran-besaran yang baku dan merupakan standar dalam dunia internasional. Dan besaran pun dibagi atas menjadi dua, yaitu besaran pokok dan turunan. Perbandingan besaran pokok dan besaran turunan, kalau besaran pokok itu ialah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan berfungsi untuk menetapkan satuan besaran yang lainnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Yang dimaksud diturunkan adalah diperoleh dari hasil penjabaran, yaitu perkalian atau pembagian antar besaran pokok. Di sini jenis-jenis macam-macam besaran pokok. Yang pertama itu besaran panjang dengan lambang L besar, dengan lambang L besar dengan satuan meter, lambang satuannya M. Nama besaran selanjutnya yaitu massa dengan lambang besaran M, satuan besarannya kilogram dengan lambang satuan kg. Selanjutnya yaitu yang ketiga, nama besarannya waktu dengan lambang besarannya T, satuan besarannya sekon atau detik. Yang keempat yaitu suhu dengan lambang besaran T dengan satuan besaran Kelvin dengan lambang satuannya K. Selanjutnya yang kelima, nama besarannya jumlah zat, nama besarannya N dengan satuan besarannya yaitu mol. Lalu nama besaran selanjutnya yang keenam yaitu kuat arus listrik, lambang besarannya I, satuan besarannya ampere dengan lambang satuannya A besar. Lalu yang terakhir intensitas cahaya dengan lambang besaran I dengan satuan besaran kandela dengan lambang satuannya CD. Selanjutnya yaitu besaran turunan. Nama besaran yang pertama yaitu luas, lambang besarannya A besar dengan satuan turunan meter kuadrat. Lalu selanjutnya nama besarannya volume, lambang besarannya V besar dengan satuan turunan meter pangkat 3 atau meter per kubik. Meter kubik. Lalu yang ketiga percepatan dengan lambang besarannya A dengan satuan turunannya meter per sekon kuadrat. Lalu yang keempat gaya dengan lambang besarannya F, lalu satuan turunannya kilogram meter per sekon kuadrat. Lalu selanjutnya yang kelima tekanan dengan lambang besarannya P, satuan turunannya kilogram meter per sekon kuadrat per meter kuadrat. Lalu yang terakhir yang keenam yaitu nama besarannya usaha dengan lambang besaran W, satuan turunannya kilogram meter per sekon kuadrat meter. Yang selanjutnya yaitu satuan internasional. Satuan internasional adalah satuan yang baku yang digunakan pada besaran-besaran tertentu. Secara umum, satuan internasional memiliki syarat berikut, yaitu yang pertama bersifat tetap, yang artinya tidak berubah karena pengaruh apapun. Yang kedua yaitu bersifat universal, yang artinya dapat digunakan di semua negara di dunia. Yang ketiga yaitu harus mudah ditiru, yang artinya setiap orang dapat mempergunakannya sebagai satuan yang serupa. Lalu selanjutnya konversi satuan. Konversi satuan itu ialah merubah suatu sistem satuan ke sistem satuan yang lain. Misalnya seperti yang kita ketahui, satuan internasional untuk panjang adalah meter. Maka satuan ini atau meter dapat dikonversikan ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah, yaitu tingkat yang lebih tinggi kita kenal dengan kilometer atau km dan tingkat yang lebih rendah itu sentimeter atau cm. Ya, ini penerapan konversi satuan jika dari atas ke bawah yaitu dikali 10, jika naik misalnya dari CG ke DG itu dibagi 10. Selanjutnya alat pengukur besaran. Yang pertama pengukur baku, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur besaran dengan menggunakan satuan internasional. Dengan contohnya yaitu penggaris, neraca, dan termometer.
Yang selanjutnya pengukur tidak baku, yaitu pengukur yang tidak menggunakan satuan yang baku atau lebih cenderung menggunakan kepekaan indera manusia. Contohnya lengan, jengkal, dan hasta. Sumber materi presentasi. Materi-materi dan gambar yang terdapat dalam presentasi ini dikutip dari google.co.id, buku ilmu pengetahuan alam terpadu untuk kelas 7 SMP. Sekian, itu yang dapat saya sampaikan di presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.